Halo Sobat Tracker, selamat berjumpa kembali dengan saya dan selamat datang di channelnya Mr. Tracker, channelnya para pecinta langit dan teknologi. Oke teman-teman, pada perjumpaan di video kita kali ini, kita akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan dunia internet pastinya teman-teman ya. Yang pertama yaitu mengenai bandwidth teman-teman, bandwidth atau kapasitas data internet teman-teman ya. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai throughput teman-teman, throughput atau biasa disebut juga dengan speed internet teman-teman. Dan kemudian yang terakhir teman-teman, yang ketiga, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, yaitu kuota internet teman-teman. Pasti teman-teman sering lihat saat teman-teman beli kartu perdana untuk handphone seluler atau teman-teman beli kuota, pasti di situ ada keterangan berapa giga, berapa mega. Nah, disitulah yang disebut dengan nama kuota internet teman-teman. Oke, untuk pengertiannya satu persatu secara analogi saya akan jelaskan dengan sederhana dan sesimpel mungkin teman-teman. Jadi mohon maaf bila pengertiannya kurang mendalam, karena ini hanya bersifat untuk pengenalan saja teman-teman ya. Dan saya mohon koreksi bagi teman-teman yang lebih memahami tentang pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang nantinya ada di video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi mohon maaf ini, jadi kalau saya menerangkannya ini hanya dengan secari kertas karena terbatas oleh fasilitas teman-teman. Yang penting kita sekedar sharing ilmu saja teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya buatkan skema untuk analoginya teman-teman mengenai 3 hal yang berkaitan dengan internet teman-teman yang tadi telah saya sebutkan. Ini saya nyalakan dulu blitz-nya teman-teman sebentar biar lebih terang lagi. Nah, jadi untuk yang pertama teman-teman, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai bandwidth teman-teman. Nah, di sini bandwidth itu saya gambarkan sebagai pipa teman-teman. Teman-teman mungkin sudah tahu bentuk pipa seperti apa ya. Ya contohnya kayak pipa peralon teman-teman lah begitu. Nah, jadi bandwidth itu dia sebagai sarana yang memfasilitasi untuk transfer data teman-teman. Jadi transfer data akan melalui sebuah pipa teman-teman. Ini secara ilustrasi aja teman-teman ya. Jadi semakin besar pipanya itu, maka dia akan mempunyai kemampuan untuk mengaliri data yang besar pula teman-teman. Dan untuk bandwidth sendiri teman-teman, dalam dunia internet bandwidth itu ada 2 jenis teman-teman ya. Yang pertama itu dia ada bandwidth digital ya. Lalu yang kedua ada bandwidth analog teman-teman. Nah, untuk pengertian dari kedua bandwidth ini saya akan jelaskan di video-video berikutnya teman-teman ya. Lalu yang kedua teman-teman, yang kedua kita akan membahas mengenai speed internet atau yang lebih dikenal dalam istilah IT jaringan itu dengan throughput teman-teman. Nah, untuk throughput ini saya gambarkan di sini adalah debit air yang mengalir melalui pipa bandwidth ini teman-teman. Jadi kecepatan air yang mengalir di sini itu disebut dengan throughput teman-teman. Dan untuk besar atau kecilnya throughput internet ini sendiri teman-teman ditentukan oleh beberapa hal teman-teman ya. Jadi kecepatan internet yang teman-teman dapatkan saat menggunakan koneksi di jaringan internet itu bisa terpengaruh oleh 2 hal teman-teman. Yang pertama itu biasanya dia itu tergantung sewa teman-teman ya, tergantung sewa. Nah, tergantung berapa speed atau kecepatan yang kita sewa dari
provider. Nah, di sini saya menggambarkan provider itu sebagai ember, teman-teman. Ember yang mengatur aliran data yang kita sewa, teman-teman. Jadi di sini, teman-teman ya. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya speed yang kita dapat saat menggunakan koneksi internet, yaitu traffic, teman-teman. Traffic atau jumlah pemakaian. Nah, traffic atau jumlah pemakaian data, teman-teman. Nah, kayaknya terlalu panjang, teman-teman ya. Ini aja lah, data. Jumlah pemakaian data ini ditentukan oleh user, teman-teman. User atau pengguna. User atau pengguna. Maaf teman-teman, sekali lagi ya, ini berantakan sekali. Jadi seumpama dalam satu pipa ini hanya mampu menampung kapasitas 10 pengguna, misalkan 10 pengguna, tapi dalam kenyataan real pemakaiannya itu misalkan ada 20 pengguna internet. Sementara untuk 10 pengguna atau user, dia diberikan kapasitas data itu seumpama 100 Mbps. Mbps atau dalam artian megabit per second. Ingat teman-teman, kalau kita berbicara tentang kecepatan internet, maka satuannya adalah bit dengan huruf kecil di depannya. Namun apabila kita berbicara masalah kapasitas data, maka satuannya adalah byte dengan huruf besar di depannya. Nah, ini huruf vokalnya teman-teman, huruf besarnya byte dengan bit. Ingat sekali lagi, bit itu adalah satuan kecepatan dan byte itu adalah satuan untuk volume atau kapasitas data. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi dari 10 pengguna itu dia dibatasi dengan speed 100 Mbps. Nah, 100 Mbps. Lalu kenyataannya ada 20 pengguna. Nah, di sini berarti kan 100 dibagi 20, teman-teman ya. Jadi harusnya di sini 100 dibagi 20. Jadi nilai data yang harusnya per user itu dapat 10 Mbps, maka hanya akan mendapatkan 5 Mbps saja, teman-teman. Nah, itu makanya kita sering berbicara tentang jaringan lemot atau jaringan cepat, teman-teman. Jadi ada dua pengaruh. Oke. Dua pengaruh, teman-temannya, yang mempengaruhi daripada kecepatan internet atau throughput itu sendiri, teman-teman. Yang terakhir di sini ada kuota internet. Nah, kuota internet di sini saya gambarkan itu sebagai jumlah aliran data yang mengalir melalui pipa bandwidth, teman-teman. Jadi, misalkan dalam satu ember ini ada 1000 liter air. Nah, 1000 liter. Nah, misalkan ini ya, atau 1000 Mbps lah misalkan. Jadi 1000 ini adalah jumlah kuota, teman-teman. Kuota internet yang kita gunakan, yang akan melalui pipa bandwidth ini. Kuota internet ini sendiri dia nantinya akan dibagi dua macam, teman-teman. Jadi yang pertama ada volume base, yang kedua ada time base, teman-teman. Nah, time base. Nah, untuk pengertian daripada volume base ini sendiri, teman-teman, volume base adalah pemakaian internet berdasarkan volume, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli kuota internet 1 giga.
Nah, 1 giga ini berarti karena teman-teman memakai sistem yang memakai volume base, maka teman-teman misalkan kita gambarkan di sini 1 giga. Ingat teman-teman, untuk kapasitas itu memakai byte bukan bit. 1 GB misalkan, karena dia volume base, maka pemakaiannya ini tidak dibatasi oleh waktu. Misalkan 24 jam teman-teman gunakan kuota internet yang berkapasitas 1 GB ini dalam 24 jam telah habis, maka sudah tidak dapat digunakan lagi untuk berinternet teman-teman. Jadi kuotanya udah habis dalam waktu 24 jam teman-teman pakai. Lalu yang kedua, untuk sistem yang kedua dari kuota internet sendiri itu ada time base teman-teman. Jadi selain volume base ada time base, itu perlu dicatat teman-teman ya. Untuk time base itu sendiri misalkan kita 1 giga teman-teman. Oh, ini udah ada tadi bekas catatan ini. 1 GB kita beli kuota internet di counter teman-teman misalkan untuk pemakaian di handphone seluler. Jadi karena dia time base, dia akan menggunakan sistem waktu teman-teman. Misalkan 1 GB dia diberi waktu itu masa aktifnya 1 bulan. Maka dalam waktu 1 bulan, apabila kapasitas atau kuota internet 1 GB ini telah habis, kita masih bisa menggunakan koneksi internet teman-teman, dengan catatan kecepatan yang kita peroleh akan berkurang atau dikurangi oleh pihak provider teman-teman. Misalkan teman-teman memakai kartu A atau kartu B atau kartu C dengan kapasitas kuota internet memakai sistem time base telah habis dalam waktu 1 bulan itu 1 giga masa aktifnya, maka dia akan lambat koneksi internetnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ini ceker ayamnya teman-teman ya. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai bandwidth, lalu throughput atau kecepatan internet, dan yang terakhir mengenai kuota internet. Jadi di situ saya harap teman-teman bisa ambil gambaran sendiri nantinya atau mencari keterangan-keterangan lain, bisa searching di Google atau di mana kalau teman-teman ingin tahu lebih jelasnya lagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi seperti itu mengenai bandwidth, throughput, dan kuota internet. Semoga video kali ini bisa memberikan pemahaman bagi yang belum paham, dan bagi yang sudah paham tolong dikoreksi sekali lagi teman-teman apabila ada kesalahan dalam istilah-istilah di video ini teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya di Mr. Tracker, channelnya para pecinta langit dan teknologi.